Berbekal informasi dari warga, aparat Polres Purwakarta langsung mendatangi lokasi yang diduga dijadikan arena judi sabung ayam di Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Mengetahui kedatangan petugas, sebagian warga langsung lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Dalam penggerebekan ini, 13 warga yang diduga terlibat judi sabung ayam ditangkap dan dibawa ke Mapores Purwakarta. Selain itu, petugas juga menyita 15 ayam aduan, kurungan ayam, serta sejumlah sepeda motor yang ditinggalkan. Hingga Senin sore, para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapores Purwakarta. Diamankan 13, Ibu. 13 ya, Pak? 13. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan, diantaranya kita mengamankan kandang ayam. Kita mengamankan kurungan, 2 buah kurungan ayam. Kemudian kita mengamankan juga karpet merah yang digunakan untuk arena. Polisi masih mendalami peran masing-masing warga yang diamankan guna menaikkan ke tahap penyidikan. Jika telah memenuhi unsur pidana, mereka akan dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Di Bekasi, Jawa Barat, ratusan penjudi sabung ayam kocar-kacir saat puluhan petugas dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menggerebek lokasi judi sabung ayam yang berada di dekat perkampungan Jalan Raya Legok, Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para penjudi sabung ayam ini tak menyangka kedatangan petugas secara tiba-tiba. Para penjudi sabung ayam yang panik berhamburan keluar dari lokasi sabung ayam dari dalam bedeng yang tertutup pagar seng. Bahkan petugas dan para penjudi sabung ayam ini sempat terlibat kejar-kejaran hingga ke kebun kosong di samping arena sabung ayam. Petugas pun terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan para pelaku judi yang melarikan diri. Dari lokasi ini, petugas mengamankan 70 orang penjudi sabung ayam serta puluhan ayam yang digunakan untuk ajang taruhan. Kalau dari hasil penyelidikan kami dari awal, memang tempatnya cukup tersembunyi dan tertutup. Jadi lokasi ini juga ditutupi seng-seng, ya kan? Padahal sebenarnya ini seharusnya tempat terbuka. Selain mengamankan ayam dan buku rekapan, petugas juga mengamankan puluhan sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku. Usai dilakukan pendataan, ke-70 orang yang diamankan di lokasi ini langsung dibawa petugas ke Mapolda Metro Jaya dengan menggunakan 2 truk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat iNews melaporkan. Inilah suasana saat warga di Desa Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten melakukan pembakaran sebuah mobil pick-up milik para pelaku pencurian seekor kerbau. Kendaraan dengan nomor polisi A8053P hangus terbakar dan ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku pencurian. Kejadian berawal di saat pemilik kerbau Muhadi mendapat informasi dari warga yang melihat ada sebuah mobil pick-up membawa seekor kerbau di desa mereka. Sontak warga pun mengecek kerbau di kandang masing-masing. Namun kerbau milik Muhadi sudah tidak ada di dalam kandang miliknya. Warga kemudian beramai-ramai mengejar mobil pelaku hingga akhirnya mobil terperosok ke parit. 2 pelaku langsung kabur menyelamatkan diri. Warga yang kesal atas ulah para pelaku akhirnya membakar mobil tersebut. Setelah pulang tahlilan baru ditengok gitu sambil dikasih makan itu kerbau. Di situ masih ada posisi sekitar jam 8:30 lah kurang lebih. Jam 9 dapat kabar bahwa ada mobil di Kadu Jami bawa kerbau gitu. Bawa kerbau, tolong ke orang Citaman mohon yang punya kerbau itu dicek masing-masing kandang gitu kan. Ternyata begitu dicek masing-masing kandang punya Bapak Amir hilang. Begitu nyampe Kadu Jami, kenyataannya betul bahwa itu kerbau pemiliknya Abang Amir gitu. Menurut Muhadi, kejadian tersebut berlangsung saat kandang kerbau ditinggal tahlilan. Menurutnya, kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 9 malam dan pelaku diduga berjumlah 2 orang. Sementara itu, kerbau milik orang tuanya bernama Amir itu dikembalikan warga. Sementara Kapolsek Jiput Ibtu Bobong Garlono mengaku pihaknya kekurangan personil saat ratusan warga tersulut emosi dan membakar mobil pencuri kerbau tersebut.
Dikarenakan masyarakat sangat banyak dan personil kami dari Polsek Ibut hanya 3 orang dan tidak mampu untuk membendung karena warga tersebut sudah emosi, maka terjadilah pembakaran kendaraan tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut dan para pelaku pencurian kerbau masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online tertimbun aspal panas yang tumpah dari sebuah truk. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews pagi selengkapnya bersama saya Priska Papilai. Pemirsa, unjuk rasa yang dilakukan masa alumni SMA N1 Lasolo yang menuntut pemberhentian kepala sekolah di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Diduga kepala sekolah SMA N1 Lasolo dianggap arogan karena diduga telah bertindak kasar kepada 28 guru pengajar di sekolah tersebut. Aksi unjuk rasa menuntut pemberhentian Kepala Sekolah Seman 1 Saloso, Konawe Utara di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Saling dorong hingga nyaris adu jotos antara pengunjuk rasa dan pegawai kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara tak dapat terhindarkan saat pengunjuk rasa menerobos masuk ke dalam kantor untuk bertemu kepala dinas. Amarah pengunjuk rasa dapat diredam saat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yusmin keluar menemui pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang dilakukan massa dari alumni Seman 1 Lasolo ini menuntut kepala sekolah diganti karena diduga telah bersikap arogansi yang selalu bertindak kasar kepada 28 guru pengajar di sekolah tersebut. Ada seorang oknum kepala sekolah, sebut saja dia adalah saudara Anas Hirson, yang melakukan tindakan arogansi, yang dituduh melakukan tindakan otoriter kepada 28 guru Desa Negeri 1 Lasolo. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara Yusmin menyayangkan aksi yang dilakukan para guru dengan melaporkan kepala sekolah ke pihak yang berwajib. Tadi saya kecewa, seharusnya ini bisa kita selesaikan secara baik, secara musyawarah, secara kekeluargaan. Ya tentu ini kan tidak ada yang sempurna, sepanjang bisa diselesaikan. Tetapi karena sudah di ranah polisi, ya silakan. Artinya tentu kan kita tidak bisa intervensi juga hasil daripada penyelidikan atau penyidikan dari kepolisian. Kita sama kepada hukum. Para pengunjuk rasa ini berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutannya tidak terpenuhi. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Aparat Polda Bangka Belitung menggerebek pengedar narkoba di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sebanyak 64 paket sabu senilai 900 juta rupiah diamankan polisi dari tangan pelaku. Polisi mengamankan RS alias Randu, pengedar narkoba yang sangat meresahkan warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemuda berusia 27 tahun ini digerebek di sebuah rumah di Kelurahan Air Kelapa 7, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saat digerebek, polisi mendapati 64 paket sabu yang ditaksir bernilai 900 juta rupiah. Bersamaan barang haram ini diamankan pula timbangan digital. Kuat dugaan pelaku merupakan jaringan pengedar narkoba yang beroperasi di kawasan Bangka Belitung. Pengungkapan kasus peredaran narkoba ini diketahui usai adanya pelaporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas transaksi narkoba di wilayah tersebut. Usai ditangkap pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut. Pelaku berhasil ditangkap setelah mendapat informasi dari masyarakat dan padanya kita temukan 64
paket sabu yang terdiri dari 6 paket besar, 57 paket sedang dan 57 paket kecil dan 1 paket sedang. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 6 tahun penjara dan paling lama kurungan 20 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satpol Air Polres Asahan menangkap seorang pria yang membawa sabu seberat 1 kg saat tiba di dermaga Panton Bagan Asahan, Sumatera Utara. Sabu dibawa pelaku langsung dari Malaysia dan pulang secara ilegal ke Indonesia. Inilah detik-detik saat petugas dari Satpol Air menangkap seorang pria yang baru tiba di dermaga Panton, Bagan Asahan, Sumatera Utara. Polisi yang curiga dengan kedatangan pria tersebut langsung memeriksa tas barang bawaannya. Benar saja saat diperiksa polisi menemukan 1 bungkus kemasan teh yang diduga narkoba. Saat diinterogasi petugas pelaku mengakui kalau barang haram tersebut sabu yang dibawa dari Malaysia. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapat upah sebesar 40 juta rupiah jika berhasil membawa ke Aceh. Pelaku mengaku sebelumnya bekerja di Malaysia secara ilegal dan kembali ke Indonesia menyelundupkan sabu atas suruhan orang lain di Malaysia. Sabu ini kita ungkap pada tanggal 9 Juli 2024, diungkap oleh personil dari Satpol Airut Polres Asahan. Jadi ada informasi dari masyarakat bahwasanya ada TKI kita yang dari Malaysia membawa narkotika jenis sabu. Kemudian setelah kita buntuti, orang yang curigai dan kita geledah ditemukan di tasnya 1 kantong plastik Chinese tea yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu. Dan semua tersangka ini berasal dari Aceh. Atas perbuatannya, kini pelaku ditahan di Mapolres Asahan dan polisi akan terus mengembangkan kepemilikan narkoba yang menerima di Aceh. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor di parkiran rumah sakit dikeroyok oleh warga setelah aksinya diketahui oleh security rumah sakit di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sempat akan melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh warga. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku curanmor menerobos palang pintu parkir rumah sakit di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Namun, sepeda motor pelaku terjatuh hingga akhirnya seorang pelaku tertangkap dan menjadi bulan-bulanan masa. Anggota Reskrim Polsek Tambun Selatan yang mendapat laporan dari masyarakat langsung menuju ke TKP dan mengamankan pelaku dari amukan massa. Pelaku bersama barang bukti kunci letter T dan motor hasil curian selanjutnya diamankan ke Mapolsek Tambun Selatan. Pelaku merupakan bagian dari komplotan pencuri sepeda motor spesialis di parkiran rumah sakit. Modus pelaku dengan mengikuti sepeda motor pengunjung rumah sakit yang keluar dari parkiran. Kebetulan mulainya itu dia ada karyawan kita pas keluar, palang pintu belum nutup, malingnya terobos. Oh, berarti diterobos sama dia tuh? Terobos. Bang, kalau pelaku ini bang, berapa orang bang beraksi bang? Pelakunya ada 2 Pak. 2 orang? Yang 1 stand di depan. Kemungkinan ini pelaku spesialis rumah sakit, jadi sering bermain di rumah sakit dengan cara memantau situasi, terus kalau dia sudah melihat pengendara keluar dari portal dia langsung berbarengan. Saat ini kasus pencurian sepeda motor masih dalam pengusutan petugas Reskrim Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, di Bangkalan, Jawa Timur, polisi mengamankan seorang perempuan yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor. Penangkapan berawal setelah aksi pelaku bersama seorang temannya mencuri sepeda motor terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku pencurian di wilayah Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Keduanya berhenti di depan sebuah kantor. Salah satu pelaku kemudian turun dan mendekati tempat parkir motor. Dalam hitungan beberapa detik, keduanya kabur membawa motor korban.
Polisi yang mendapat laporan berhasil mengidentifikasi kedua tersangka dan langsung menggerebek rumah pelaku di Kecamatan Tragah, Bangkalan. Di tempat ini, polisi mengamankan seorang pelaku perempuan, sedangkan satu pelaku lainnya meloloskan diri. Tersangka yang merupakan warga Surabaya mengakui sebagai orang yang ada dalam rekaman CCTV pencurian sepeda motor. Namun, ia menyebut baru 1 kali mencuri sepeda motor karena diajak temannya yang saat ini masih buron. Kejadian di Kamal, di Balai Desa, karena tersangka ini terekam oleh CCTV, sehingga tim dari Polres Bangkalan setelah melakukan penyelidikan, yang bersangkutan ini tersangkanya diamankan di Tragah. Setelah diinformasi yang benar, tersangka ini melakukan 2 orang dengan tersangka nama inisialnya Y. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sumur minyak mentah ilegal di Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak. 1 orang warga ditemukan tewas di sekitar lokasi ledakan. Diduga sumur ini kembali meledak karena adanya unsur kesengajaan dari oknum yang membuka penutup sumur dan merusak pipa aliran minyak hingga terjadi ledakan hebat. Mutung lagi. Sedikitnya 2 titik sumur minyak ilegal meledak dan terbakar hebat, tepatnya di Dusun Parung, Desa Seri Gunung, Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kobaran api dengan cepat merambat dan membakar hutan di sekitar lokasi. Hingga kini kobaran api masih menyembur serta kepulan asap masih membumbung tinggi dan mengeluarkan gas. Diduga kebakaran terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari oknum dengan membuka penutup sumur dan merusak pipa aliran minyak ke seller atau bak penampungan. Dalam insiden kebakaran tersebut, 1 warga tewas di lokasi kejadian. Pada saat ini melaksanakan cek TKP serta memasang polis lain agar tidak ada masyarakat yang mendekat. Kini di lokasi sudah dipasang polis lain agar warga tidak melintas lokasi ledakan tersebut. Dan tim gabungan masih berusaha memadamkan kobaran api yang masih menyala. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. 1 orang tewas akibat adu banteng antara truk di bypass Kota Mojokerto, Jawa Timur. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, sebuah mobil SUV ditabrak KRL arah Nambo di lintasan Kampung Muhara, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kendaraan rusak parah usai terseret sejauh lebih dari 50 meter. Sementara warga terpaksa membuat tanggul penghalang agar kecelakaan KRL tidak terulang kembali. Mobil! Rekaman video warga memperlihatkan sebuah mobil terseret KRL jurusan Nambo saat gagal melewati perlintasan sebidang di Kampung Muhara, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain menabrak badan kendaraan, KRL juga nampak melakukan pengereman mendadak hingga membuat penumpang gerbong berhamburan. Beruntung para korban kendaraan selamat meski mobilnya ringsek di bagian depan dan samping usai terseret sejauh lebih dari 50 meter. Sebelumnya sebuah mobil SUV sempat mogok lantaran rodanya tersangkut di bantalan rel yang amblas. Naas warga gagal mengevakuasi mobil lantaran KRL dari Jakarta menuju Nambo keburu melintas hingga tabrakan tak terhindarkan. Macet minta tolong turun dorongin. Oh, nyangkut Pak? Nyangkut badannya nyangkut. Terus langsung ini dorong, begitu dorong nggak bisa sama sekali udah ngangkat ban, tetap ini nyangkut. Kecelakaan ini merupakan yang kesekian kali terjadi lantaran lintasan rel sebidang tak dilengkapi palang pintu. Sementara hingga Senin siang warga menutup akses jalan kendaraan di lokasi demi menghindari bahaya kecelakaan KRL berulang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pengemudi mobil nyaris diamuk massa di Bangkalan, Madura. Insiden ini terjadi setelah pengemudi tersebut menabrak motor warga lalu melarikan diri. Yang bersangkutan bahkan kembali menabrak warga yang melakukan pengejaran terhadapnya. Warga desa di wilayah Kecamatan Geger Bangkalan ini dihebohkan setelah mereka berhasil menangkap seorang pengemudi mobil berinisial MH warga Jalan Sidingkap, Kelurahan Kemayoran, Kabupaten Bangkalan. MH sempat mendapat beberapa kali pukulan warga sebelum akhirnya ditolong tokoh masyarakat setempat. Keributan ini berawal saat MH menabrak pengendara motor metik Ahmad Afidudin di Jalan Desa Campur, Kecamatan Geger Bangkalan. Bukannya menolong, MH kemudian kabur meninggalkan korban yang tergeletak bersama motornya. Mengetahui hal ini, warga setempat kemudian melakukan pengejaran. Namun MH kemudian menabrak salah satu motor yang mengejarnya hingga akhirnya ia berhasil dihentikan paksa. Warga yang kesal kemudian memukul MH. Beruntung pengemudi mobil tersebut diselamatkan seorang tokoh masyarakat dan dibawa ke Mapolsek terdekat. Meski MH sudah dijemput keluarganya, namun kendaraannya berupa mobil jenis Citikar tetap diamankan di kantor polisi. Mobil tersebut nabrak sepeda motor Beat, setelah itu melarikan diri. Dikejar oleh warga dan sempat dihakimi. Tapi ada salah satu tokoh yang menolong dan diamankan dibawa ke polsek. Kasus tabrak lari tersebut kini masih ditangani polisi. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Nelayan di Lampung Selatan, Lampung heboh dengan penemuan kontainer di tengah laut. Rekaman video saat warga mengambil barang-barang dari dalam kontainer viral di media sosial. Di antara barang yang diambil warga berupa perlengkapan milik TNI Angkatan Laut. Satu buah kontainer jatuh di tengah laut. Seperti inilah kondisi saat warga mengambil barang-barang dari dalam kontainer di tengah laut di perairan timur, tepatnya di wilayah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Dari rekaman video yang viral di media sosial, terlihat warga bersama-sama mengumpulkan barang-barang dari dalam kontainer ke dalam puluhan perahu. Di antaranya, makanan dan minuman ringan, rokok, bumbu dapur kemasan, popok bayi, hingga perlengkapan TNI Angkatan Laut. Kontainer tersebut diduga berasal dari kapal motor Glory Indah 1 Surabaya yang karam di perairan Kepulauan Seribu pada hari Rabu lalu dan hanyut terbawa arus laut. Dalam kejadian tersebut, 18 kru kapal berhasil selamat, akan tetapi kapal beserta seluruh muatannya tenggelam. Nah, berkaitan dengan hal ini, ya, kami dari Polres Lampung Selatan memberikan himbauan kepada masyarakat, ya, khususnya para nelayan, bila mana menemukan barang-barang temuan, ya, kontainer apapun itu, agar segera dilaporkan kepada pihak kepolisian, ya, bisa melalui Satpol Air, karena mengingat barang ini jelas kepemilikannya, ya. Oleh warga, barang-barang yang didapat dari kontainer dijual kepada pengepul. Sementara barang milik TNI AL diamankan di polsek setempat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. 20 bangunan yang terdiri dari 2 buah hotel dan sebuah restoran di Karangasem, Bali ludes terbakar pada Senin dini hari. Rekaman video amatir belasan WNA yang menyelamatkan diri dari kebakaran dengan turun melewati tiang listrik viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral di media sosial. Belasan WNA yang menginap di Hotel Padang Bay Beach, Karangasem menyelamatkan diri saat api melalap hotel. Sebanyak 19 WNA seluruhnya berhasil selamat keluar melalui balkon hotel dan meluncur turun menggunakan tiang listrik. Tidak hanya Hotel Padang Beach Bay, kebakaran turut menghanguskan Hotel Kerti dan restoran Bilabong. Total ada 20 bangunan yang ludes dimakan si jago merah. Proses pemadaman berlangsung cukup lama. Api akhirnya baru bisa dijinakkan pada Senin pagi. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran. Menyuruh satpamnya keluar, yang tinggal, yang lari ke Bilabong nyari satpamnya. Cari satpamnya, ternyata di sana kosong. Kebakaran, keluar, sup, bakaran. Hotel Padang Bay Beach, kemudian Hotel Kerti dan restoran Bilabong Padang Bay.
Jadi penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, akan tetapi kerugian 2 hotel dan 1 restoran mencapai 5 miliar rupiah. Dari Karangasem, Bali, Yuda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa bertajuk 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di Patung Kuda Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Polisi mengerahkan mobil water cannon untuk memukul mundur massa aksi. Aksi unjuk rasa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berlangsung ricuh di Patung Kuda Jakarta Pusat. Para mahasiswa kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Presiden terkait aksi mereka mengadili 10 tahun pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak adil. Massa sempat merusak barier beton yang dipasang polisi di Jalan Medan Merdeka Barat. Petugas yang berjaga sudah memperingatkan massa sebanyak 3 kali agar mundur, namun tidak dihiraukan hingga berujung bentrok. Polisi akhirnya menyerahkan mobil water cannon beserta pasukan motor dan pasukan pengaman lengkap untuk melerai massa. Massa akhirnya membubarkan diri. Jalan Merdeka Barat sudah kembali normal pada malam hari ini. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Rosyid, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Anies diberi kebebasan sepenuhnya dalam menentukan wakilnya. Sementara itu Kaesang, Ketua Umum PSI, sempat mengunjungi kantor Nasdem untuk berdiskusi mengenai pilkada di sejumlah daerah. Partai Nasdem akhirnya mengumumkan sosok yang diusung untuk maju di kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024. Dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024, Partai Nasdem sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan wakil yang akan maju berpasangan dengannya. Hanya satu syarat dari Partai Nasdem untuk Anies, yaitu wakil yang berpasangan dengan Anies tidak boleh berasal dari Partai Nasdem. Ternyata sore ini kami telah membulatkan tekad, menyepakati untuk Pilkada DKI. Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Sementara itu Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi Nasdem Tower untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem. Pertemuan ini disebut Kaesang sebagai kesempatan untuk berdiskusi dan berkolaborasi terkait pilkada di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah Indonesia Timur. Kami tadi adalah mengucapkan selamat ulang tahun kepada beliau. Kemarin baru berulang tahun minggu lalu. Dan tadi juga kami saling berkolaborasi di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur, dan ada juga yang di beberapa di Pulau Jawa. Mengenai Jateng cuma tipis-tipis saja, tidak ada pembicaraan serius. Kami tadi lebih berbicara mengenai Indonesia Timur karena Pak Robert salah satu Jenderal Nasdem yang menguasai Indonesia Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Oke ya, terima kasih ya.
Pemirsa, Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko memastikan pelaksanaan upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI tetap digelar di Ibu Kota Nusantara IKN sesuai rencana. Dalam upacara tersebut, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengikuti upacara di IKN. Kepala KSP Muldoko mengatakan dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan segera mengecek langsung infrastruktur penunjang pelaksanaan HUT ke-79 RI di IKN dan akan mulai berkantor di IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sejauh ini, perkembangan seluruh infrastruktur telah siap sebagai kantor Jokowi selama di IKN mendatang. Muldoko juga memastikan upacara kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Dalam upacara itu, Presiden Jokowi akan didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti upacara di Istana Negara, Jakarta. Presiden sudah menyampaikan, sepanjang seluruh infrastrukturnya sudah oke, beliau akan berkantor di sana. Itu kita tunggu ya. Dan Pak Bas sudah memberikan sinyal. Ya, masalah jadwal IKN tetap nggak ada yang bergeser ya. Upacara 17 Agustus akan dijalankan di IKN. Nanti Pak Presiden Jokowi akan didampingi oleh Bapak Presiden terpilih. Berikutnya di Istana Negara sini nanti akan dipimpin oleh Wapres dan Wapres terpilih. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia kembali menggelar uji kompetensi jurnalis bagi wartawan televisi di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan mengukur kemampuan para jurnalis melakukan tugasnya memproduksi berita. Puluhan awak media televisi mengikuti uji kompetensi jurnalis yang diadakan oleh Jurnalis Televisi Indonesia Wilayah DKI Jakarta didukung oleh Dewan Pers. Kegiatan yang rutin diadakan oleh IJTI ini tak lain bertujuan untuk menyamakan standar jurnalis televisi seluruh Indonesia serta mengukur kemampuan dan pengetahuan para jurnalis saat melakukan tugasnya dalam memproduksi berita. Tujuan dari uji kompetensi ini untuk mengukur kompetensi dan kapabilitas dari teman-teman jurnalis televisi supaya mereka tahu sejauh mana sudah menjalani tugasnya sebagai jurnalis televisi dengan baik. Ini sebagian dari standarisasi kita di IJTI untuk jurnalis televisi dari Sabang sampai Merauke semuanya agar memiliki standar yang sama. Ya, ini penting banget buat jurnalis. Jadi di lapangan kita nggak tahu seperti apa kondisinya. Dengan adanya UKJ ini kita kayak memang udah tersertifikasi ya. Jadi ya gue jurnalis tapi gue memang tahu isi kita tuh apa aja, yang harus kita lakukan tuh apa aja, itu aja sih. Uji kompetensi jurnalis terdiri dari 3 kategori, yakni jenjang muda, madya, dan utama. Jurnalis yang berhasil lulus uji kompetensi jurnalis diharapkan dapat terus mengevaluasi diri untuk memberikan yang terbaik dalam kerja profesi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan emak-emak di Tegal, Jawa Tengah mendadak menangis bersama dengan penuh ekspresi. Namun ternyata emak-emak ini menangis karena memperebutkan juara dalam lomba menangis yang digelar di Taman Bermain Purwabahana, Tegal, Jawa Tengah. Awalnya ratusan mama ini sedang berkumpul di salah satu tenda yang berada di Taman Bermain Wisata Purbawahana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mereka terlihat tersenyum dan bergembira, namun setelah mendengar tanda peluit berbunyi, mereka langsung menangis berjemaah. Ternyata ratusan mama ini sedang mengikuti lomba menangis yang diselenggarakan oleh pengelola wisata Taman Bermain Purbawahana. Tak ayal, para mama ini berusaha untuk menangis sejadi-jadinya hingga air matanya keluar. Untuk dipilih dalam babak penyisihan dan final, peserta harus benar-benar natural mengeluarkan air mata, serta tidak boleh diusap hingga lomba dinyatakan selesai oleh pihak panitia. Sementara itu ada sejumlah peserta yang mengaku sangat kecewa dengan pelaksanaan lomba karena juri yang kurang waspada. Padahal peserta sudah dipilih dan masuk nominasi, tetapi setelah naik ke panggung tidak dicatat.
curinya gimana bang semerabut? Curinya orang teliti. Kecewa ya bu? Kecewa bu? Ya kecewa. Pertama yang nangis kudu biru, aku nomor 2 ditarik sama mas yang baju hitam. Aku ke depan tapi karena nggak naik ke panggung Pak, makanya nggak kepilih. Tapi sengaja kesini ikut lomba atau? Iya sengaja sini. Dari mana bu? Anaknya minta jalan-jalan sih. Ini kan lagi liburan, minta jalan-jalan, saya kesini. Kegiatan lomba yang cukup unik ini dan menarik sebagai salah satu contoh cara sebagai hiburan bagi pengunjung wisata. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sebuah resepsi pernikahan bak anak Sultan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur viral di media sosial. Selain diberi uang dolar dalam bentuk buket bunga, kedua mempelai juga dikalungi untayan pecahan uang kertas baik dalam bentuk uang dolar maupun rupiah. Hingga pelaminan juga bertatakan uang dolar. Inilah suasana resepsi pernikahan pasangan pengantin di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sejumlah tamu undangan nampak membawa mata uang dolar yang sudah dikemas berbentuk kalung panjang khusus untuk pengantin di pelaminan. Kalung berisi mata uang dolar ini dikalungkan ke pasangan pengantin, alhasil hampir sekujur tubuh mereka ditutupi puluhan uang dari para undangan. Nampak pula uang dolar kertas berbentuk buket bunga dari undangan yang hadir juga disematkan pada kursi pelaminan pengantin. Sukacita pun nampak dalam prosesi pasangan pengantin Abdullah Adim dan Amelia Putri diperlakukan bak raja dan ratu dalam sehari. Ini merupakan tradisi bubuhan atau saweran untuk pengantin yang tidak biasa ini viral di media sosial setelah banyak undangan mengabadikan momen tersebut. Menurut mereka, tradisi ini merupakan bentuk penghormatan bagi pasangan yang sedang menikah dengan harapan pasangan pengantin akan berbahagia dan dilimpahkan rezeki berkah yang banyak. Apa ya, yang namanya orang luar harus menyesuaikan tradisi yang ada di sini. Jadi seperti itu. Berarti kaget dengan dikalungkan uang. Iya, apalagi itu yang dikalungkan dolar kan, bukan hanya rupiahnya saja, ada juga dolar gitu. Rata-rata paling banyak apa? Paling banyak sama-sama dolar juga banyak, kemudian rupiah juga banyak. Yang paling jadi tradisi booming lah istilahnya itu khususnya daerah Lacing, Kecamatan Darusbaya itu. Yang lain mungkin tidak semuanya, tapi sebagian itu ada. Sampai tempat duduk dihiasin dolar itu ya? Iya benar, itu udah full dolar semua, kaget banget sebenarnya. Tapi memang sudah jadi tradisi di masyarakat sini, Mbak? Iya benar, itu tradisi di sini. Khususnya Lacing. Tapi biasanya sih lebih banyak ke rupiahnya. Tapi pas kemarin dolar, jadi langsung rame sekalian gitu. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Suhu panas yang melanda Kota Padang sejak sepekan terakhir membuat sejumlah tempat pemandian diserbu oleh warga. Salah satunya adalah Bendungan Cekdam Kotopulai yang dikenal sebagai air terjun Niagara Mini. Keindahan lokasi serta sejuknya udara membuat tempat ini disulap menjadi lokasi wisata. Berlokasi di Kelurahan Kotopulai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Bendungan Cekdam Kotopulai dikenal karena mirip dengan air terjun Niagara, tetapi dalam ukuran mini. Namun bukan karena keunikan itu saja yang membuat lokasi ini didatangi wisatawan. Pada saat Kota Padang dilanda suhu ekstrim musim panas yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini, lokasi ini tentu saja cocok untuk dijadikan sebagai tempat pemandian dan berenang. Sejuknya air membuat tubuh menjadi segar. Selain itu, air juga jernih dan bersih. Airnya sejuk gitu. Airnya sejuk, terus? Tempatnya juga indah gitu pemandangannya. Ini kan katanya mirip air terjun Niagara ya? Oh, iya. Pendapatnya Sari gimana? Mirip atau gimana? Lumayan mirip sih, kayak ada air terjunnya gitu. Bagusnya apa sih? Kerennya, yang bikin keren apa sih? Asik, beda dari tempat wisata yang lain gitu. Kreatif gitu orang-orang di sini. Niagara Mini kata orang kan di sini.
Bagi wisatawan yang tidak ingin berenang, lokasi ini juga menyediakan aneka spot foto yang keren untuk bersuah foto. Untaian air terjun yang jatuh menyerupai tirai dan mirip dengan air terjun Niagara yang terkenal, membuat berwisata di bendungan Cekdam Koto Pulai menjadi sangat berkesan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang bingung mencari tempat wisata edukasi, sepertinya salah satu wahana edukasi di kawasan objek wisata Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat, wajib Anda kunjungi. Terdapat sejumlah permainan unik yang ramah anak juga ramah lansia, sehingga wahana ini selalu ramai dikunjungi. Berikut liputannya. Terdapat zipline atau flying fox anak, bermain pasir, uji ketangkasan, family swing, hingga jungkat-jungkit berbentuk unik dan permainan menarik lainnya. Ya, inilah wahana edukasi Way Playground yang berada di kawasan objek wisata Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terlihat sejumlah pengunjung dari berbagai daerah, semua kalangan usia memadati wahana ini, dan semua permainan yang ditawarkan sangat ramah anak dan lansia. Banyaknya permainan yang ditawarkan membuat para pengunjung terlihat sangat antusias menikmati keseruan bermain dengan keluarga. Tempat ini juga bisa menjadi sarana edukasi untuk melatih tumbuh kembang anak pada masanya. Gimana perasaannya Kira? Senang banget karena seru, asik untuk anak-anak. Itu juga dimainin untuk anak dewasa. Sekeluarga itu sampai sama nenek-nenek ya. Nah, jadi sekeluarga itu kumpul main di Way Outbound ini. Untuk tiket masuk, Anda cukup merogoh kocek Rp75.000 saat weekday dan Rp85.000 saat weekend. Di sini pengunjung bisa bermain sepuasnya bahkan seharian karena tidak ada batasan waktu. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mencoba wahana tersebut? Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.